Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami datang dengan merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak sanggup melakukan apapun. Kami hanyalah debu, kami hanyalah uap air seperti rumput yang tak berdaya. Waktu kami hanya singkat di dunia ini ya Tuhan. Itu sebabnya kami sangat perlu Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami masih bisa berdoa, masih bisa menyembah Tuhan. Tidak semua orang Kau undang dalam hadirat-Mu, tapi kami orang-orang yang tidak dianggap di dunia ini, Tuhan izinkan untuk Kau undang masuk dalam hadirat-Mu, menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita kembali mengingat betapa pentingnya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sebetulnya doa itu sendiri adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau di dalam firman Tuhan, sebetulnya kata doa itu kadang diganti dengan kata merendahkan diri. Ya, ada banyak kali nabi-nabi atau tokoh-tokoh di Alkitab dikatakan kemudian mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Umat Israel kemudian setelah mengalami masalah atau penderitaan, kemudian dikatakan kemudian mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu artinya mereka berdoa ya. Coba kita lihat di 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi merendahkan diri itu adalah syarat utama dalam doa, bahkan syarat sebelum berdoa. Jadi sebelum kita berdoa, hal yang pertama yang harus kita miliki datang di hadapan Tuhan adalah dengan merendahkan diri. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, ya kan? Kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang pilihan Tuhan, siapapun itu dikatakan merendahkan diri, kemudian berdoa dan mencari wajahku. Jadi apapun yang kita kerjakan, khususnya berdoa, kita pertama-tama menghadap Tuhan itu dengan merendahkan diri. Itu sebabnya waktu pertama kali kita menghampiri Tuhan, sebelum menghampiri Tuhan, periksa dulu hati kita. Rendahkan diri dulu di hadapan Tuhan. Akui dulu kesalahan kita, dosa kita. Kita harus sadar siapa kita ini. Kita ini hanya debu tanah saja. Tidak ada yang bisa kita banggakan, andalkan dalam hidup kita ini. Kalau bangun pagi hari seperti ini, itu sebuah anugerah Tuhan. Bisa saja tadi malam nafas kita udah gak ada lagi. Bisa saja hari ini hari terakhir kita hidup di dunia ini. Siapa yang tahu? Jadi kalau kita gak merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka doa kita pun sia-sia, gak ada artinya. Tapi kalau kita merendahkan diri serendah-rendahnya, mengakui dosa kita banyak. Ya, kita dipilih Tuhan pun hanya karena anugerah Tuhan. Kita pun dipilih Tuhan hanya karena kita inilah orang paling berdosa. Jadi kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Jadi usahakan dalam doa kita itu paling tidak 5 menit dalam penyembahan kita itu kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Mengakui dosa, mengakui kesombongan, hidup kita ini hanya pemberian Tuhan. Perkataan kita yang kadang menyakiti hati orang, pikiran kita yang kadang kotor, minta ampun di hadapan Tuhan. Rendahkan diri serendah-rendahnya. Katakan aku ini hanya debu, ini aku hanya uap air, ini hanya rumput yang hari ini
hidup, besok sudah dipotong. Kalau bukan karena Tuhan, kita dibuang ke api neraka. Di ayat yang lain dikatakan bahwa 2 Tawarikh pasal 34 ayat 27. 2 Tawarikh pasal 34 ayat 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara perhatikan, seberapa besar pun dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita di hadapan Tuhan, tapi kalau kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapannya, Tuhan akan memulihkan keadaan kita, Tuhan akan mengampuni dosa kita, Tuhan akan mendengar doa kita. Jadi kunci terbesar dalam doa-doa yang berkuasa, doa yang dijawab Tuhan adalah merendahkan diri. Kalau kita enggak merendahkan diri di hadapan Tuhan, doa kita enggak didengar Tuhan. Kalau mungkin selama ini doa kita kurang dijawab Tuhan, jangan-jangan kita kurang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita udah sombong, merasa hebat, merasa bisa. Tuhan janji kalau kita merendahkan diri, ya, di pasal 7 ayat 14 tadi dikatakan, aku akan mendengar dari sorga, aku akan mengampuni dosa mereka, aku akan memulihkan negeri, memulihkan hidup saudara, keluarga saudara, memulihkan hidup kita. Kalau kita merendahkan diri, tadi yang pasal 34-27 itu dia gambarkan bagaimana mereka merendahkan diri. Mereka menyesal, mereka merendahkan diri. Mereka bahkan mengoyakkan pakaian, menangis. Kadang mereka ambil abu, ditaruh di kepalanya, menunjukkan mereka hanya abu. Betul-betul mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Beberapa ayat juga dikatakan merendahkan diri itu kadang diikuti dengan berpuasa. Jadi kalau mau Tuhan mendengar doa-doa kita, kita harus sungguh-sungguh belajar merendahkan diri. Ini kunci dari semua rahasia doa yang benar, doa yang berkuasa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Lukas ada cerita, 2 orang datang berdoa ke bait Allah. Seorang Farisi yang tahu firman Tuhan, yang belajar firman Tuhan, ngajar firman Tuhan. Tapi yang satu lagi pemungut cukai. Nah, orang Farisi, ya kan, orang-orang yang kerjanya atau aktivitasnya kebanyakan di dalam sinagoga, di bait suci, bait Allah, tahu firman Tuhan, dia berdoa berdiri. Nah, doanya berdiri. Dan di dalam hatinya berkata begini, ya Allah, aku mengucap syukur. Ya, mengucap syukur juga dia. Tapi mengucap syukurnya kenapa? Karena aku nggak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan pencuri, aku orang bukan jahat, aku nggak pejinah. Dan bukan kayak ini, dia lihat orang pemungut cukai itu kan. Aku nggak kayak orang itu. Dia bilang, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku kasih persepuluhan dari penghasilanku. Dia selalu melihat kebaikannya, dia memandang dirinya orang baik. Sebaliknya pemungut cukai itu dia berdiri jauh-jauh. Kalau Farisi tadi dia duduk paling depan, ya kan? Orang pemungut cukai itu dia tahu dirinya orang berdosa, dia di pinggir-pinggir sana. Dan waktu dia berdoa dia katakan dia nggak berani melihat ke atas, pasti dia berlutut itu. Cara orang Farisi tadi berdiri, menandakan dia merasa dirinya hebat. Dia tidak berani bahkan melihat ke atas. Bahkan dia memukuli dirinya sambil berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya kan? Menurut saudara siapa yang dibenarkan Tuhan? Siapa yang didengar doanya? Siapa yang didengar doanya? Ya, pemungut cukai, penjahat didengarkan. Makanya firman Tuhan bilang, Yesus bilang apa? Orang ini, ya kan, yang maksudnya pemungut cukai ini, akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Sementara yang lain, orang Farisi itu tidak dibenarkan Tuhan, gak didengar Tuhan doanya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ingat ini kuncinya, rahasianya.
Kalau mau doa-doa kita itu didengar Tuhan, rendahkan diri kita serendah-rendahnya setiap pagi di sini. Apa ciri-ciri orang yang tanda-tanda kita udah mulai nggak rendah hati? Gampang sakit hati, bersungut-sungut, nggak puas. Nah, itu ciri-ciri orang udah sombong. Walaupun kita merasa diri kita rendah hati, ingin dihargai, ingin dipuji, merasa lebih dari yang lain. Ya, kalau udah mulai gampang sakit hati, itu ciri-ciri orang sombong. Semua salah, dia aja yang benar gitu. Nah, itu ciri-ciri orang sombong. Ingat, siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Namanya pun rendah diri, rendah hati, merendahkan diri. Kata rendah hati itu kalau dalam bahasa Inggris itu namanya humble atau humility, kerendahan hati. Kata dasarnya itu humus. Humus itu tanah humus. Jadi orang yang rendah hati itu orang yang sampai merendahkan diri seperti tanah di bawah. Makanya kenapa kita kadang seperti dalam firman Tuhan, sujud sampai kepalanya ke bawah, kadang mereka ambil debu. Itu merendahkan diri. Kalau kita udah tengkurap di tanah, kita nggak bisa lagi jatuh. Tapi kalau kita berdiri kayak orang Farisi tadi, bisa jatuh dan sakit. Kalau kita nggak mau merendahkan diri, makanya gampang jatuh dan sakit. Makanya orang sakit hati itu ya udah sombong, udah berdiri dia. Tapi kalau kita mau merendahkan diri, tengkurap di bawah tanah, mau jatuh kemana lagi kan? Mau orang jatuhkan pun nggak bisa lagi, karena kita udah jatuh di bawah di tanah. Makin tinggi kita kedudukan kita, posisi kita, makin sakit jatuhnya. Makanya orang-orang yang sombong itu sering sakit hati, sering kecewa, sering bersungut-sungut, gak puas gitu. Tapi kalau orang udah rendah hati, kenapa rupanya? Hari ini makan ikan asin, kenapa rupanya? 3 hari berturut-turut makan ikan asin, gak ada ikan, kenapa rupanya? Toh kita ini hanya debu tanah, makan pun hanya melewatkan tenggorokan ini. Apa rupanya bedanya ayam goreng, bakso raksasa sama ikan teri atau ikan asin? Gak ada, hanya lewat tenggorokan udah sama semua rasanya. Tapi kalau kita udah mulai, wah ini kurang enak, enggak enak, milih-milih makanan, nah itu ciri-ciri orang udah sombong. Ada nasi sama telur dadar aja udah, puji Tuhan, haleluya. Banyak di dalam firman Tuhan ini diingatkan untuk merendahkan diri ya. Kenapa? Karena memang rendah hati itu adalah sifat utama dari Tuhan kita. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Ini adalah karakter Kristus. Mulai ayat 3 ya, saya baca. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap dirinya lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah ini dia, orang ciri-ciri orang yang rendah hati itu menganggap orang lain itu lebih penting daripada dirinya. Dia nggak cari puji-pujian, nggak cari kepentingan dirinya. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah itu dia. Jadi kita selama kita hidup di dunia ini, apa sih yang paling kita kejar? Maunya hati, perasaan kita ini seperti Kristus, semakin mirip seperti Yesus kan. Bagaimana rupanya Yesus? Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia enggak mempertahankan haknya. Dia tidak menganggap apa yang dia miliki itu, ini milikku. Bahkan dia memberikannya kepada orang lain. Nyawanya pun dia berikan. Melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia mau jadi hamba bagi kita. Itu ciri-ciri orang yang rendah hati. Itu karakter Kristus. Jadi kita juga harus belajar punya pikiran, perasaan seperti Kristus. Dia selalu merendahkan diri. Dia menjadi hamba bagi orang lain. Kita pun harus belajar menganggap diri kita ini hamba bagi orang lain. Melayani orang lain. Kan itu melayani. Melayani itu bukan khotbah, bukan WL di depan musik di sini. Bukan. Melayani itu adalah hati yang mau memberikan diri untuk melayani orang lain. Itu pelayanan. Kita bisa WL di sini main musik, tapi kita nggak mau melayani teman kita, nggak mau menganggap teman kita itu lebih penting dari diri kita. Nggak ada artinya, nggak ada artinya. Kalau hati kita nggak mau mengasihi, berkorban buat teman-teman kita, terus kemudian kita WL di sini,
lompat-lompat, nangis-nangis, nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Kalau kemudian hati kita itu nggak menganggap teman kita lebih penting dari diri kita. Kadang kita gitu ya, hari Minggu mandi udah bersisir, pakai baju segala macam, tiba-tiba ada orang datang, kak minta tolong begini, jangan ganggu aku mau melayani hari ini, aku sibuk, sana kamu, aku mau melayani. Terus datang ke sini jadi WL, mari kita rasakan hadirat Tuhan, banyak kan WL begitu. Tuhan bilang, ya gak ada artinya di hadapanku, kata. Kan itu cerita orang yang dirampok kan, lewatlah imam, dia lihat ada orang yang kena rampok, gak urusanku, aku mau cepat-cepat mau khotbah aku. Lewat lagi orang Farisi, pelayan-pelayan, dia lihat lagi ada orang di situ di pinggir jalan, nanti penjahat lagi, aku lagi nanti yang kena, jalan lagi. Gak peduli dia dengan orang lain. Takut, aku kan bajuku udah bagus, nanti kalau aku pegang mereka berdarah-darah, jadi kotor dong bajuku. Udah mau terlambat nih pelayanan. Gak ada artinya di hadapan Tuhan pelayanan dia. Tapi ada orang Samaria, gak dianggap. Waktu dia lihat ada orang terjatuh, dia langsung angkat, dia bersihkan, ya, dia minyaki, bahkan dia angkat di atas keledainya, dia jalan, orang lain di atas, dia jalan. Sampai di rumah sakit, dia pula yang tanggung, dia bayarin. Padahal dia nggak kenal, tapi karena dia mengasihi orang itu. Dan Tuhan tanya, siapa saudaraku, kata Tuhan. Siapa yang akan dibenarkan? Bukan orang Farisi, bukan orang imam-imam yang sok suci itu, yang sok pelayanan itu, yang mementingkan diri sendiri, yang nggak peduli itu. Tapi orang Samaria itu yang memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus, yang dibenarkan, yang doanya pasti dijawab. Hati-hati, di gereja, di pelayanan gampang sekali jadi sombong. Orang yang paling gampang sombong adalah orang di pelayanan. Ingat itu, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan, paling gampang sombong. Dan dosa kesombongan ini gak melihat tempat. Lucifer itu jatuh dalam kesombongan di sorga. Ingat ya, hati-hati. Kalau dosa kesombongan itu bisa di mana saja. Di sorga pun orang bisa jadi sombong. Adam dan Hawa di mana jatuh jadi sombong? Mereka mau menjadi seperti Tuhan. Dia tidak mau lagi diatur oleh Tuhan. Di mana? Di Taman Eden. Di gereja, paling gampang jatuh dalam kesombongan. Kita gampang jadi orang Farisi. Nanti kalau saudara lagi istirahat di kamar, tiba-tiba ada yang ngetok, jangan ganggu aku lagi capek. Ada nggak pernah begitu? Sudah ciri-ciri orang sombong. Jangan ganggu aku capek. Sana. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau tidak bisa menjadi seperti, merendahkan diri seperti salah seorang anak kecil ini, ya kan? Matius 18 ayat 4. Sedang barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Tapi kalau kita nggak jadi seperti anak kecil, kita nggak akan dapat kerajaan sorga. Hati-hati. Kadang ujiannya kita melihat anak kecil, ya kan? Kalau melihat anak kecil pun kita nggak bisa sayang sama mereka, kita ini udah nggak bisa masuk sorga nanti. Justru waktu ada orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang justru itu yang paling kita kasihi. Ya, anak-anak PPA, anak-anak SD yang nakal, justru mereka lah orang yang paling perlu dapat perhatian kita. Itu yang paling kita kasihi. Nggak usah sayangi anak-anak baik itu. Berarti anak baik itu orang tuanya pun udah mendidik dia dengan baik. Tapi kalau ada anak yang bermasalah, anak nakal, itulah yang paling perlu banyak perhatian kita, yang perlu kita dekati, kita tunjukkan kasih. Mungkin di rumah dia nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya kan. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Makanya rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya, khususnya dalam doa-doa kita. Demikian jugalah hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Aku menentang orang yang congkak, yang sombong, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya, khususnya orang-orang muda. Belajar hormati semua. Orang-orang yang lebih tua, orang muda pun hormati, apalagi orang-orang lebih tua. Hormati orang tua kita, hormati sungguh-sungguh. Ya, anak-anak STT di sini ya, yang masih baru masuk. Belajar ramah, hormati yang lebih tua. Siapapun datang ke sini,
ya, orang-orang tua, orang tua murid, ya, jemaat, sapa mereka dengan ramah. Selamat hari Minggu, selamat pagi, senyum. Siapa aja, belajar hormat sama kakak senior, belajar hormat sama orang tua, sama dosen, sama siapa aja, hormat. Sama orang muda pun hormati, anak-anak itu pun kita harus hormat, hargai. Itu juga yang udah senior, jangan sok senior juga. Kau harus hormat sama aku ya, enggak juga begitu. Saling merendahkan diri. Tuhan hanya dekat dengan orang-orang yang rendah hati. Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Tuhan akan menjawab doa-doa orang yang rendah hati. Ya, terus selalu setiap doa rendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan mendengar doa kita, memulihkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi ini. Pagi ini kami belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan yang sombong ini. Betapa gampangnya kami jatuh dalam keangkuhan, kecongkakan. Kami sadar Tuhan, banyak kesombongan yang ada di pikiran, perasaan kami. Tapi hari ini kami mau belajar seperti Engkau yang selalu merendahkan dirimu, selalu mencari kepentingan orang lain lebih dari kepentingan. Bahkan Kau rela menjadi hamba, Kau rela menyerahkan nyawamu Tuhan, hakmu. Biarlah kami juga belajar setiap hari merendahkan diri, khususnya dalam doa-doa kami. Supaya kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami berjalan dalam kerendahan hati bersama dengan Tuhan. Dan biarlah gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, dimanapun berada pagi hari ini, biarlah mereka semua merendahkan diri, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari dosa-dosa mereka. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.